Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan berapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Kanao yang akhirnya menangis merasakan kebahagiaan dari mendiang Kanae-san dan Shinobu-san karena dendam mereka kepada Doma telah terbalaskan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 146 sampai chapter 156 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter kali ini kita diperlihatkan cerita lengkap pertempuran sengit antara Tanjiro dan Giyu dalam melawan Akaza, sang iblis bulan atas peringkat ketiga. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Tanjiro dan Tomioka Giyu yang masih berlari menuju lokasi Muzan berada. Dalam benaknya, Tanjiro merasa jika mereka masih sama sekali belum bertemu dengan iblis bulan atas. Tanjiro penasaran, apakah posisi mereka sekarang ini masih jauh dari Muzan? Dia berharap semoga yang lain juga baik-baik saja. Sambil terus berlari, Tanjiro berjanji kepada Shinobu-san kalau mereka pasti akan memenangkan pertarungan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memukul lantai di atas pemburu iblis itu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut membuat ruangan-ruangan yang ada di atasnya sampai hancur dan menciptakan getaran besar seperti gempa. Tanjiro dan Giyu yang merasakan getaran itu berhenti berlari. Tapi pilar air tersebut meminta Tanjiro untuk tetap tenang. Dalam benaknya Tanjiro penasaran, apa masih ada yang sedang bertarung? Atau apa ada yang mati lagi? Semakin lama, Tanjiro yang merasakan getaran itu menyadari jika bukan hal tersebut yang harusnya dia pertanyakan, karena ada sesuatu yang semakin mendekat. Dia mulai mencium bau busuk yang tidak asing dari seorang iblis, dan posisinya berada di atas mereka sekarang. Melihat atap tersebut yang mulai mengalami keretakan, Tomioka-san meminta Tanjiro untuk mundur. Dan benar saja, akhirnya muncul seekor iblis yang berada tepat di depan pendekar pedang itu. Ternyata dia adalah Akaza. Sambil tersenyum, iblis tersebut menyapa Tanjiro. Dia tidak menyangka jika pemburu iblis itu masih dapat bertahan hidup hingga sekarang. Karena setahu Akaza, Tanjiro adalah orang yang lemah. Lalu iblis tersebut maju dan mencoba menyerang pemburu iblis itu. Tanjiro yang melihat iblis bulan atas tersebut berteriak dan berencana menyerang balik. Melihat iblis tersebut yang maju untuk menyerangnya, membuat pemburu iblis itu mengeluarkan jurus tarian Dewa Bara Apinya, lalu menebas si iblis dengan cara memutar tubuhnya. Tanjiro mencoba sekuat mungkin agar serangannya dapat mengenai iblis tersebut. Setidaknya dia harus segera memotong tangan Akaza. Karena jika dia tidak berhasil melakukan hal itu, maka nanti dia tidak akan mampu untuk memenggal kepala iblis tersebut. Giyu yang melihat gerakan dari pemburu iblis itu terkejut. Sedangkan Tanjiro masih berusaha untuk mendorong tebasannya itu. Dan akhirnya dia berhasil menebas lengan si iblis. Akaza yang berhasil dilukai itu terkejut. Tanjiro yang berhasil mendarahkan tebasannya barusan merasa optimis. Kepercayaan dirinya semakin meningkat. Dan dengan ini dia merasa yakin akan mampu melawan iblis bulan atas tersebut. Sambil menoleh dan mencoba untuk menyerang, Tanjiro menyadari jika barusan dia tidak bisa mengincar kepala iblis bulan itu. Tapi di kesempatan selanjutnya dia yakin akan melakukannya. Namun di luar dugaan, Akaza sedikit lebih cepat. Iblis itu mencoba menyerang Tanjiro dengan pukulan tangan kanannya. Melihat serangan itu hampir mengenainya, dengan sigap pemburu iblis tersebut kembali mengeluarkan tarian Dewa Bara Apinya, dan dengan itu membuatnya berhasil menghindar. Gerakan cepat yang Tanjiro tujukan kembali membuat Akaza terkejut. Kemana perginya pendekar pedang itu? Secara tak terduga, Tanjiro sudah mendarat di belakang iblis bulan atas tersebut. Dan ternyata dia kembali berhasil melukai Akaza. Kali ini wajah iblis itu yang ganti tertebas. Akaza yang berhasil diserang untuk kedua kalinya itu hanya terdiam. Giyu yang melihat pertarungan mereka juga ikutan kaget. Dalam benaknya, dia merasa jika jurus berpedang dari Tanjiro sudah banyak berkembang. Menurutnya, sekarang sudah tidak aneh lagi jika mengatakan kalau kekuatan dari Tanjiro sudah setara dengan para pilar. Hal itu terbukti dari pendekar pedang itu yang berhasil memberikan luka besar pada iblis bulan atas tersebut, bahkan sebanyak 2 kali pula. Sesaat Giyu teringat momen dia bertemu pertama kali dengan Tanjiro. Di hari bersalju itu, Tanjiro terjatuh ke dalam keputusasaan. Dia menundukkan kepala dan melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, yaitu dengan menangis dan memohon kepada Giyu untuk tidak membunuh adiknya.
Tapi sekarang semua sudah berbeda. Kali ini Tanjiro bertarung demi nyawa dan kehormatannya sendiri agar tidak direnggut oleh orang lain. Akaza yang berhasil diserang untuk kedua kalinya itu mengingat komentar dari Kyojuro beberapa waktu yang lalu. Menurut pemburu iblis itu, dia meminta Akaza untuk tidak menghina Tanjiro karena dia bukanlah pendekar pedang yang lemah. Melihat kondisi yang dia alami barusan membuat Akaza setuju dengan apa yang telah pilar itu katakan sebelumnya. Iblis tersebut mengakui jika Tanjiro tidaklah lemah dan sekarang dia menghormati pendekar pedang tersebut. Lalu sambil memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan jurus darahnya, Akaza berkata dan mengajak Tanjiro jika pesta yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dengan gerakan cepatnya, mereka berdua saling mendarahkan serangan satu sama lain. Akaza yang bertarung melawan Giyu itu merasa sangat antusias karena sudah 50 tahun lamanya sejak terakhir kali iblis itu melawan pilar air. Lalu Akaza mengeluarkan jurus darah iblisnya dengan melancarkan pukulan secara bertubi-tubi. Dengan tenang, Giyu meladeni serangan tersebut. Dia mengeluarkan pernafasan air jurus ke-11 berupa ketenangan, sehingga serangan iblis itu lancarkan berhasil dinetralisir. Akaza yang melihat jurus barusan makin merasa bersemangat. Dia belum pernah melihat jurus tersebut sebelumnya, dan pilar air terakhir yang dia bunuh di masa lalu juga tidak pernah menggunakan jurus itu. Namun dari arah belakang ada Tanjiro yang menyerang iblis tersebut menggunakan tarian dewa bara apinya. Akan tetapi dengan gerakan cepatnya, Akaza berhasil menghindari serangan tersebut. Tanjiro yang melihat kecepatan menghindar dari iblis itu amat sangat terkejut. Dia sampai merasa jika Akaza seperti telah menghilang. Tanjiro menyadari jika iblis itu berencana menyergapnya dari belakang. Dan benar saja, Akaza berencana memotong leher pendekar pedang itu. Si Tanjiro yang sedikit telat menyadarinya berusaha sebisa mungkin mengeluarkan tarian dewa bara apinya. Tanjiro berpikir jika dia tidak sempat menyerang balik, setidaknya dia dapat menghindari serangan tersebut. Sayangnya pemburu iblis itu telat mengimbangi serangan yang Akaza lancarkan. Saat tangan iblis itu hampir menghancurkan kepala Tanjiro, dengan sigap Giyu menolong dan memotong tangan iblis itu menggunakan pernafasan airnya. Tapi dengan sigap Akaza segera meregenerasi tangannya dan berencana menyerang pilar air tersebut. Giyu yang melihat kecepatan regenerasi dari iblis itu terkejut. Dengan cepat dia segera menyerang Akaza lagi menggunakan pernafasan airnya. Seketika pula serangan tersebut membuat Akaza tersudut. Tanjiro mencoba membantu dengan menebas kaki dari si iblis. Namun Akaza tidak tinggal diam. Dengan gerakannya akrobatik, dia langsung menendang Tanjiro ke atas dengan sangat keras. Pendekar pedang itu dapat menahan tendangan tersebut dengan pedangnya. Tapi meski berhasil bertahan, Tanjiro tetap menerima dampak serangan yang Akaza lancarkan. Dan seketika membuat hidungnya mengeluarkan banyak darah. Melihat hal itu, Giyu tidak tinggal diam. Dia segera menyerang iblis bulan tersebut menggunakan tebasan pernafasan airnya. Dan pertempuran pun kembali berlanjut. Tanjiro yang mimisan itu mencoba untuk bertahan. Dia tidak menyangka jika serangan dari Akaza barusan akan dapat mengenainya. Padahal iblis itu hanya menyentuh sedikit tubuhnya saja. Di sisi lain, Giyu dan Akaza masih saling melancarkan serangan satu sama lain. Iblis itu merasa begitu indah nuansa pertarungan yang terjadi di antara mereka. Menurutnya ini adalah ilmu berpedang yang terasa. Sambil terus bertarung, Akaza bertanya kepada pendekar pedang itu siapa namanya. Tapi pilar air tersebut menolak memberitahu. Menurutnya menyebarkan nama sembarangan adalah hal yang tidak baik. Giyu menambahkan kalau dia tidak suka banyak bicara. Dia meminta iblis itu untuk berhenti mengajaknya bicara dan lebih baik melanjutkan pertarungan saja. Mendengar perkataan tersebut membuat Akaza menyadari jika sifat dari pendekar pedang itu adalah kebalikan dari dirinya. Sambil terus bertarung, Akaza berencana akan menanyai pilar itu lagi dan lagi sampai dia mau menyebutkan namanya. Lalu iblis tersebut menendang Giyu dengan sangat keras. Saking kerasnya serangan tersebut sampai membuat pilar air itu terlempar jauh dan menabrak banyak ruangan di belakangnya. Tanjiro yang melihat pilar air itu berhasil dihempaskan berteriak dan memanggilnya. Namun dengan cepat Akaza ganti menyergap pendekar pedang itu. Dengan teriakan barusan dia menyadari jika nama dari pilar air tersebut adalah Giyu. Setelah itu iblis tersebut kembali menyerang Tanjiro dengan pukulan darah iblisnya. Si Tanjiro tidak tinggal diam. Dia mencoba menyerang balik menggunakan tarian dewa bara apinya. Dan akhirnya benturan kekuatan besar terjadi. Mereka berdua saling mendarahkan serangan besar satu sama lain. Dengan susah payah Tanjiro mencoba mengimbangi serangan yang Akaza lancarkan. Tapi sayangnya tidak lama kemudian dia terpental.
Akaza berkomentar jika gerakan yang Tanjiro keluarkan barusan lumayan bagus. Menurutnya pendekar pedang itu sudah berlatih dengan keras, bahkan hanya dalam waktu yang begitu singkat. Sambil tersenyum, Akaza ingin memuji usaha dari Tanjiro itu. Dia merasa jika Kyojuro juga pendekar pedang yang hebat, dan dia juga bisa melihat masa depan. Padahal saat itu Tanjiro hanya tergeletak di tanah seperti orang lemah saja. Tapi sekarang pendekar pedang itu sudah sangat berbeda. Perkembangan dari Tanjiro membuat Akaza terkejut. Dia merasa sangat senang, sampai-sampai membuat jantungnya mau copot. Akaza berkomentar, dia merasa senang kalau Kyojuro mati saat malam itu. Menurutnya, kemungkinan besar pilar api tersebut tidak bisa menjadi lebih kuat lagi setelah pertarungan mereka berakhir. Selain itu, Kyojuro mempunyai pandangan yang bodoh, khususnya dengan menolak tawarannya untuk menjadi iblis. Mendengar ungkapan barusan membuat Tanjiro terdiam. Sesaat dia mengingat senyum dari Kyojuro-san. Dia juga mengingat wajah dari Rengoku-san dan Senjuro. Lalu dengan tatapan emosinya itu, Tanjiro meminta iblis tersebut untuk menutup mulutnya. Akaza berkata jika barusan dia sedang memuji pendekar pedang itu, termasuk Kyojuro pula. Tapi bagi Tanjiro, ungkapan barusan adalah penghinaan. Menurutnya, Akaza terus saja meludahi wajah orang lain tanpa memedulikan siapa yang sedang dia hadapi. Sambil tersenyum, Akaza memberitahu jika pemburu iblis itu salah menilainya. Akaza mengungkapkan jika dia hanya membenci orang yang lemah saja. Lalu dengan menunjukkan ekspresi kecewanya itu, iblis tersebut mengaku jika dia merasa jijik dengan orang yang lemah, dan itu semua membuatnya ingin muntah. Menurutnya, hukum alam mewajibkannya untuk segera menghabisi mereka semua. Tanjiro menyanggah ungkapan tersebut, dan baginya semua yang iblis itu katakan salah. Menurutnya, kenyataan sekarang bahwa Akaza yang berdiri di hadapannya itu adalah bukti. Bayi yang baru lahir jauh lebih lemah daripada siapapun. Mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Sambil menunjukkan raut wajah seperti kasihan, Tanjiro merasa jika menurutnya Akaza sama saja. Mungkin dia tidak ingat akan masa lalunya. Tapi ketika Akaza masih bayi, seseorang pasti melindungi dan merawatnya. Dan itulah mengapa iblis tersebut masih bertahan hidup hingga sekarang. Sambil mengambil kuda-kuda dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan lagi, Tanjiro menambahkan jika sudah seharusnya yang kuat melindungi yang lemah. Dengan begitu, yang lemah akan menjadi semakin kuat, dan kemudian mereka akan melindungi yang lebih lemah pula. Bagi Tanjiro, itulah hukum alam yang sebenarnya. Menurutnya, cara berpikir dari Akaza tidak bisa dia maafkan, dan dia tidak akan membiarkan iblis itu bertindak sesuka hati lagi. Mendengar penjelasan barusan membuat Akaza terdiam. Iblis itu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Dan dengan mendengar perkataan dari Tanjiro barusan, membuatnya jadi makin emosi. Tanjiro seperti telah mewarisi tekad dari Kyojuro, dan pertempurannya melawan Akaza akan kembali berlanjut. Akaza yang melihat pendekar pedang itu merasa jika secara naluri dia tidak bisa menerima Tanjiro. Pemburu iblis tersebut seperti memberikannya perasaan yang tidak menyenangkan, dan itu membuatnya merasa sangat kesal. Akaza merasa jika dia sudah salah memahami sesuatu. Awalnya dia berpikir tidak suka dengan Tanjiro, karena dia adalah orang yang lemah. Tapi sepertinya untuk saat ini perasaan tidak menyenangkan tersebut malah tidak kunjung hilang, meskipun pendekar pedang itu telah bertambah kuat. Setelah berpikir demikian, Akaza seperti disapa oleh seseorang dari belakang. Orang tersebut memakai seragam suatu dojo. Dia memberitahu jika pada awalnya semua orang layaknya seperti bayi dalam melakukan sesuatu, dan mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar. Orang itu meminta Akaza untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena lawan yang akan selalu dia hadapi adalah dirinya sendiri. Dan yang terpenting adalah menjadi lebih kuat dari dirinya yang kemarin. Menurut orang tersebut, Akaza akan menjadi sangat hebat kalau tetap berusaha selama 10 atau 20 tahun ke depan. Setelah itu tercapai, selanjutnya Akaza lah yang akan menolong banyak orang. Akaza yang seperti mengingat ucapan seseorang di masa lalunya itu langsung mencoba menyerang orang yang ada di belakangnya tersebut dengan cara memukulnya. Tapi jelas saja itu tidak mungkin. Dan karena kejadian barusan membuat Akaza seperti melayangkan pukulan pada ruang kosong. Tanjiro yang melihat sikap yang iblis itu lakukan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada iblis tersebut? Kejadian barusan membuat Akaza jadi makin emosi dengan ucapan yang sebelumnya Tanjiro katakan. Dengan cepat, iblis itu kembali menyerang Tanjiro dengan pukulan kerasnya. Serangan tersebut membuat lantai tempat mereka berpijak sampai hancur. Beruntung pendekar pedang itu berhasil menghindar. Tapi dalam benaknya, Tanjiro merasa jika gerakannya Akaza keluarkan barusan begitu cepat. Sesaat Tanjiro mulai berpikir jika sepertinya bukan kecepatan yang telah iblis itu tingkatkan, melainkan hal lain.
Tapi belum sampai dia berpikir lebih jauh, dengan sigap Akaza kembali menyergap Tanjiro lagi. Si Tanjiro yang didatangi dengan kecepatan seperti itu amat sangat terkejut. Lalu iblis tersebut menendang pemburu iblis itu dengan sangat keras. Meski sudah menahan serangan tersebut dengan pedangnya, Tanjiro yang terhempas ke atas itu masih terkena dampaknya dan membuatnya memuntahkan darah. Lalu iblis tersebut kembali menyerang Tanjiro dengan membabi buta. Pendekar pedang itu tidak tinggal diam. Sambil terus menghindari serangan yang Akaza lancarkan, Tanjiro berpikir, walau dia bisa menebak gerakan dan menangkis serangan yang iblis itu lancarkan, sayangnya Akaza masih terlalu kuat dan membuat Tanjiro tidak bisa menghindari serangan yang iblis tersebut lancarkan, apalagi dengan kondisi tanpa terluka. Menurutnya, keakuratan jurus yang Akaza lancarkan seperti menembus celah gerakan milik Tanjiro seakurat kompas. Dan serangan yang iblis itu lancarkan juga mengincar bagian-bagian vital Tanjiro. Hal tersebut membuatnya seperti sedang ditarik oleh sebuah magnet. Tanjiro yang terus menghindari serangan yang Akaza lancarkan itu bertanya-tanya, bagaimana caranya mengalahkan iblis ini? Dan kenapa serangannya bisa bereaksi seperti itu? Tanjiro mulai mengingat kejadian saat Akaza bertempur melawan Rengoku-san di masa lalu. Menurutnya pasti ada suatu petunjuk dari perkataan maupun gerakan serangan yang iblis itu lancarkan. Lalu Akaza kembali menyerang pendekar pedang tersebut. Tanjiro yang berhasil menghindar itu malah menyerang balik dengan tebasan Dewa Bara Apinya. Saat pedang milik Tanjiro hampir mengenai leher iblis itu, dengan sigap Akaza berhasil menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke belakang. Tapi di luar dugaan, iblis itu masih terkena dampak tebasan yang Tanjiro lancarkan, sehingga membuat lehernya sedikit tertebas. Tidak terima dengan serangan barusan, membuat Akaza kembali menyerang Tanjiro lagi. Sambil tertawa menikmati pertempuran yang terjadi, Akaza berkomentar jika jurus yang pendekar pedang itu lancarkan begitu menghibur. Pedang milik Tanjiro seakan telah menjangkaunya, meskipun Akaza sudah menghindar sekalipun. Dia penasaran bagaimana cara Tanjiro mengayunkan pedangnya tersebut. Menurut iblis itu, ujung pedang itu seperti gemetaran dan seperti tertangkap di dalam kabut saja. Akhirnya mereka berdua kembali jual beli serangan satu sama lain. Setelah itu Shin berpindah ke sebuah kediaman Rengoku, di mana ada Senjuro yang sedang berdoa di dalam kamar. Dia memohon kepada mendiang kakaknya tersebut untuk melindungi Tanjiro dan ayahnya, karena pertarungan besar telah dimulai. Selain itu, surat yang Senjuro tulis untuk Tanjiro sudah dia kirimkan. Menurutnya, mungkin isi surat tersebut bukanlah hal yang penting, tapi semua itu telah tercatat dalam buku peninggalan generasi Pilar Api. Isi surat tersebut adalah catatan percakapan antara Pilar Api dan pendekar pedang pernafasan matahari pada masanya. Dalam surat itu, Senjuro menjelaskan tentang bagaimana penggunaan nafas matahari, atau bisa dibilang pengguna nafas pertama yang bertarung melawan Muzan. Namun saat mendengar cerita itu, leluhur Pilar Apinya sampai kehilangan kepercayaan diri. Tapi menurut Senjuro, Tanjiro tidak akan kalah. Dia yakin jika Tanjiro akan membuka jalan menuju masa depan untuk mereka semua. Lalu Shin kembali lagi ke pertempuran inti, di mana ada Tanjiro yang masih bertarung melawan Akaza. Ternyata surat yang Senjuro berikan belum sampai ke tangan Tanjiro. Lebih tepatnya, gagak tersebut tiba di saat Tanjiro sudah bertarung melawan iblis bulan atas itu. Sambil ketakutan, gagak itu masih bersembunyi di balik salah satu sisi ruangan dan melihat pertempuran dari kedua karakter tersebut. Kejadian itu mengharuskan Tanjiro untuk mengalahkan Akaza terlebih dahulu, agar dia bisa membaca isi surat yang Senjuro berikan. Tanjiro kembali mencoba menyerang Akaza dengan tarian Dewa Bara Apinya. Namun secara mengejutkan, kali ini iblis itu berhasil menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya. Dengan kejadian itu membuat Tanjiro jadi semakin tersudut. Dia merasa jika setelah ini Akaza berencana mematahkan pedangnya dan akan memberikan serangan terakhir. Melihat kondisi tersebut membuat Tanjiro melakukan hal nekat dan menyundul kepala iblis itu dengan sangat keras. Serangan tersebut membuat kepala dari Akaza sampai berdarah. Tapi meski sudah terluka seperti itu, jelas saja Akaza masih mampu bertahan. Tanjiro masih mencoba menarik pedangnya tanpa henti. Dia tidak kehabisan akal. Dengan sigap, Tanjiro kembali menyerang iblis itu lagi. Kali ini dengan cara menendang dagunya. Namun sayangnya serangan tersebut masih belum dapat membuat Akaza melepaskan pedangnya. Tanjiro bingung harus melakukan hal apa agar iblis itu mau melepaskan pedangnya tersebut. Akan tetapi secara mengejutkan, tangan Akaza tiba-tiba terpotong dan tertebas oleh sesuatu. Hal itu membuat Tanjiro akhirnya berhasil melepaskan diri dari iblis bulan atas itu dan membuatnya terjatuh. Ternyata yang barusan menebas tangan Akaza adalah Gyu. Tanjiro merasa bersyukur jika Tomioka-san masih selamat. Secara mengejutkan, pilar air itu masih mampu untuk bertahan.
Padahal dia telah menerima serangan telak yang Akaza lancarkan sebelumnya. Sambil mengambil kuda-kuda dan bersiap melanjutkan pertarungan, pilar air itu berkata jika dengan kejadian barusan telah membuatnya marah. Dia merasa ada yang sakit yang membakar punggungnya. Menurut Gyu, usaha dari Akaza tadi telah membuahkan hasil, karena iblis itu telah melemparkannya sangat jauh dari lokasi pertempuran. Sebenarnya saat berpedang, Gyu tidak ingin mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Dia juga tidak suka terlibat dalam pertarungan, di mana lawan menyerang apapun demi kesenangannya sendiri. Tapi saat ini untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan seseorang yang sangat kuat, melebihi kemampuannya. Gyu sadar bahwa indranya terasah dan terlatih dengan baik. Indranya yang tersegel itu pun terbangun dan terseret ke tempat musuh kuat yang ada di hadapannya ini. Pilar air tersebut memahami jika situasi yang mereka sebut sebagai pertarungan hidup dan mati merupakan saat sejauh mana seseorang dapat mengeluarkan kekuatan aslinya ada di depan mata. Tidak lama kemudian, Tanjiro seperti terkejut melihat penampilan dari Gyu. Ternyata tanda iblis telah muncul di pipi kiri dari pilar air tersebut. Lalu pertarungan pun kembali berlanjut. Akaza mencoba memukul Gyu dengan jurus darah iblisnya. Dengan sigap, pilar air itu berhasil menghindar. Gyu ganti melancarkan tebasan pernafasan airnya dengan menyerang leher iblis bulan atas tersebut. Leher Akaza terkena tebasan yang Gyu lancarkan. Namun meski begitu, iblis bulan itu tetap berhasil menghindar. Sambil melompat ke belakang, Akaza menyadari jika tanda iblis telah muncul di wajah pilar air tersebut. Menurutnya, kecepatan serangan yang Gyu lancarkan juga telah meningkat. Dan akhirnya aksi jual beli serangan kembali terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Gyu berhasil menebas tangan dari iblis bulan atas itu. Tapi Akaza juga telah berhasil melukai dahi dari pilar air tersebut. Meski sama-sama terluka, mereka berdua seperti tidak gentar sedikit pun untuk terus menyerang. Tanjiro yang melihat aksi bertarung yang mereka lakukan merasa kagum sendiri. Gerakan mereka berdua sangat cepat, dan dalam sekejap, Akaza juga bisa menandingi peningkatan kecepatan yang Tomioka-san keluarkan. Tanjiro berpikir, kalau pertarungan ini terus berlanjut, maka pihak manusialah yang akan kalah, karena stamina mereka terbatas. Tanjiro sebenarnya tahu jika tujuan akhir dari para korps pemburu iblis adalah mengalahkan Muzan. Menurutnya mereka harus segera bergegas ke tempat Muzan dan menyelamatkan Tamayo-san. Serta mereka tidak bisa menghabiskan waktu semalaman hanya untuk mengalahkan Akaza seorang. Sambil melihat pertempuran kedua karakter yang begitu sengit itu, Tanjiro sempat merasa panik. Dia ingin sekali bergegas mengalahkan iblis bulan atas tersebut sekarang juga. Karena jika itu tidak segera dilakukan, kemungkinan nanti banyak orang yang akan mati. Lalu pendengar pedang itu mulai menutup mata dan menenangkan diri. Tanjiro memaksa dirinya untuk terus berpikir, kenapa serangan Akaza begitu akurat seperti magnet? Kenapa dia bisa bereaksi terhadap serangan yang datang dari belakang atau dari titik buta sekalipun? Sesaat dia teringat dengan ucapan Akaza saat berhadapan dengan Rengoku-san di masa lalu. Waktu itu Akaza berkata jika semangat tempur dari pilar api tersebut lumayan terasa, dan dia juga mulai mendekati tempat tertinggi. Tanjiro yang ingat perkataan tersebut penasaran dengan kata semangat tempur yang iblis itu ucapkan. Apakah Akaza bisa merasakan sesuatu dengan semangat tempur tersebut? Sama seperti Tanjiro yang bisa merasakan sesuatu dengan indera penciumannya. Lalu Tanjiro teringat kejadian saat dia bertemu Inosuke di kediaman kupu-kupu. Waktu itu Inosuke bercerita bagaimana dia bisa menyadari serangan dari Gyotaro saat pertempurannya di distrik bunga. Menurut pendengar pedang itu, dia merasa seperti ada yang menyengat di area yang lawan akan incar. Mendengar cerita tersebut, Tanjiro merasa kagum dengan kemampuan yang rekannya itu miliki. Apalagi saat itu Inosuke telah tertusuk parah dari belakang. Tapi sambil menyombongkan diri, pendengar pedang tersebut merasa kalau kulitnya memang lebih keras dari manusia manapun. Melihat sikap temannya seperti itu, Tanjiro ingin mencoba cara yang Inosuke ceritakan. Dan akhirnya mereka berdua pun melakukannya. Inosuke duduk diam di depan Tanjiro, sedangkan pemburu iblis itu terus menatap tubuh rekannya tersebut. Tidak lama kemudian, Inosuke menoleh dan menyadari jika Tanjiro sedang melihat bahu kanannya. Si Tanjiro mendengar hal itu terkejut, karena Inosuke telah menebak dengan benar. Inosuke mengaku jika dia bisa langsung tahu secara akurat ketika musuh sedang menatapnya, apalagi ketika mereka menatapnya dengan mengeluarkan hawa membunuh. Menurut Inosuke, kalau mereka berniat membunuhnya, rasanya itu seperti ada yang menusuk dan menyengal ke seluruh kulit dan tubuhnya. Tanjiro yang mengingat pembicaraannya dengan rekannya tersebut merasa jika Inosuke juga telah menajamkan kepekaan kulitnya. Dengan itu dia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata.
dia kembali mencoba mengingat pembicaraan setelahnya. Karena jika mereka melakukan hal yang sebaliknya, yaitu tidak memiliki hawa membunuh, maka akan sangat sulit menyadari pergerakan yang akan lawan lakukan. Hal itu juga terjadi saat Inosuke disapa nenek tua dari penginapan Wisteria beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Inosuke merasa sangat takut kepada nenek tersebut. Karena begitu dia menoleh ke belakang, nenek itu sudah duduk di belakangnya dengan membawakan nasi kepal. Inosuke berpikir, jika dia bisa mendekati seseorang tanpa menunjukkan hawa membunuhnya, maka dengan begitu dia akan dapat membunuh siapapun. Tapi Tanjiro menyanggah pendapat barusan, karena saat itu nenek tersebut memang tidak ada niatan untuk melukai Inosuke pula. Menurutnya hal itu akan sangat mustahil bisa dilakukan, apalagi untuk membunuh iblis tanpa harus menunjukkan hawa membunuh sekalipun. Mendengar penjelasan barusan, Inosuke sendiri juga mengakui kalau mereka melancarkan serangan lemah tanpa ada niatan membunuh, mereka juga tidak akan bisa memenggal kepala dari para iblis yang keras tersebut. Shin kembali ke pertempuran inti. Tanjiro yang masih melihat pertempuran Giyu dengan Akaza itu mengakui jika pembicaraannya dengan Inosuke sebelumnya seperti pembicaraan konyol saja. Tapi dia merasa ada semacam kunci dari pembicaraan tersebut. Tanjiro penasaran, sebenarnya semangat tempur apa yang Akaza rasakan? Apakah itu berbeda dengan hawa membunuh seseorang? Apakah itu hanya kebetulan tekad untuk menghadapi lawan saja? Atau intensitas waktu yang dihabiskan untuk berlatih? Tanjiro bertanya-tanya, apakah semua itu sama seperti ketika dia menggunakan indera penciumannya untuk membaca pergerakan dari orang lain? Pendengar pedang itu juga mengingat kompas yang biasa Akaza gunakan saat dia bertarung. Tanjiro penasaran, apakah ada cara untuk menangkal jurus darah tersebut? Tidak lama kemudian, Tomioka-san sempat disudutkan dengan pukulan yang iblis bulan atas itu lancarkan. Tanjiro yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dengan cepat, dia segera menyerang leher Akaza dengan tarian Dewa Bara Apinya. Tapi secara tak terduga, iblis bulan atas itu berhasil menahan tebasan tersebut menggunakan tangan kirinya. Tanjiro yang melihat aksi dari Akaza itu terkejut, karena serangannya barusan berasal dari titik buta iblis itu. Sambil tersenyum, Akaza memberitahu Tanjiro jika bagian samping pertahanannya sedang terbuka lebar. Lalu iblis bulan itu menyerang pinggang kanan pendengar pedang tersebut. Akan tetapi dengan sigap, Tanjiro berhasil menghindari pukulan itu dengan melompat ke atas. Giyu yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia juga segera menebas iblis bulan atas tersebut menggunakan pernafasan airnya. Dan akhirnya pertempuran pun kembali berlanjut. Tanjiro yang berhasil menghindar itu terdiam. Potongan puzzle pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benaknya perlahan mulai menunjukkan titik temu. Mulai dari semangat tempur, magnet, kompas, naluri, hawa membunuh, kemustahilan, dan tempat tertinggi. Tidak lama kemudian, Tanjiro menyadari sesuatu. Dia seperti menemukan petunjuk untuk mengalahkan iblis bulan atas peringkat 3 tersebut. Kita diperlihatkan cerita masa kecil Tanjiro, tepatnya saat dia bersama ayahnya. Tanjiro merasa jika ayahnya seperti sebuah tumbuhan. Dia hampir tidak pernah menunjukkan emosinya dan selalu bersikap baik. Hal itu tidak pernah berubah, bahkan di hari-hari terakhirnya sebelum wafat sekalipun. Saat Tanjiro membayangkan wajah ayahnya, hal yang pertama dia ingat adalah senyum lembut milik beliau dan suaranya yang begitu tenang, setenang aliran sungai. Suatu hari Tanjiro bertanya kepada ayahnya, apa yang ayahnya pikirkan saat beliau melakukan tarian Dewa Bara Apinya itu. Setiap awal tahun, dari setiap generasi keluarga Kamado akan melakukan sebuah tarian. Tapi itu adalah tarian yang berat, dan penari diharuskan untuk menari tanpa henti, mulai dari matahari terbenam hingga terbit. Penari akan mengulang ke-12 gerakan tarian, dan itu berkali-kali sampai fajar tiba. Karena khawatir dengan kondisi tubuh ayahnya yang semakin memburuk, Tanjiro akhirnya menawarkan diri. Kalau itu semua terlalu berat untuk ayahnya lakukan, dia akan menggantikan posisi ayahnya tersebut mulai tahun depan. Sambil merajut sandal untuk anaknya, Tanjiro-san berterima kasih kepada Tanjiro. Menurutnya selama ini dia sama sekali tidak berpikir kalau tarian itu berat untuk dilakukan. Beliau bercerita jika rasanya menari selama itu cukup misterius. Dia belajar tarian itu dari kakek Tanjiro. Saat masih muda, Tanjiro-san jauh lebih sehat dibandingkan sekarang. Tapi saat itu beliau merasakan kondisi yang sangat berat, sampai membuat Tanjiro-san menjadi sesak untuk bernafas. Ayah Tanjiro bercerita jika dia menyadari bahwa dia melakukan banyak gerakan yang tidak diperlukan. Karena yang terpenting adalah pernafasan dan gerakan yang benar saja, serta mengeluarkan kekuatan maksimal dengan gerakan seminimal mungkin. Menurut beliau, saat nanti Tanjiro bisa melakukannya, pikiran dan penglihatannya perlahan akan menjadi tembus pandang. Tanjiro yang mendengar penjelasan itu merasa bingung dengan tembus pandang yang ayahnya maksudkan. Tanjiro-san kembali menjelaskan
Jika Tanjiro harus mengingat semua itu saat sudah mulai melakukannya, dia juga harus merasakan gerakan dan sensasinya. Tanjiro harus memanfaatkan kelima panca inderanya dan merasakan ke seluruh tubuh sampai ke pembuluh darah terkecilnya. Tapi semua itu hanya akan membawa Tanjiro mencapai batas kemampuannya saja. Tanjiro-san menambahkan, setelah anaknya mengingat semua itu, dia menyuruh Tanjiro untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan dan mempertahankan bagian yang diperlukan dari semua gerakan itu. Lalu tutup bagian yang tidak diperlukan tersebut. Tanjiro kembali bingung dengan kata tutup yang ayahnya jelaskan barusan. Tanjiro-san memberikan contoh. Anaknya pasti pernah melihat orang yang menutup matanya saat mencoba mendengarkan ucapan orang lain. Hal itu sama seperti dia menjabarkan penjelasan barusan. Jadi Tanjiro harus memilih bagian yang diperlukan saat melakukan gerakan tarian itu. Tanpa anaknya sadari, pembuluh darah dan otot mereka akan terbuka dan tertutup. Tanjiro harus melakukan gerakan itu dengan cepat dan mudah, seperti halnya mengedipkan mata. Lalu jalan yang diterangi oleh cahaya akan terbuka. Saat pikiran dan penglihatan anaknya menjadi tembus pandang, Tanjiro akan mulai melihat hal yang dinamakan dunia tembus pandang. Tapi anaknya tersebut harus selalu mengingat jika itu akan menjadi garis batasnya. Tanjiro akan merasakan kesakitan dan kesulitan, sebab kekuatan itu akan berada pada batas maksimal milik manusia. Tanjiro yang terkagum-kagum dengan cerita ayahnya barusan merasa penasaran. Apakah dia bisa sampai ke tahap itu juga suatu hari nanti? Sambil mengelus kepala anaknya tersebut, Tanjiro-san memberitahu, asal Tanjiro terus berusaha keras dan tidak bermalas-malasan, maka dia akan bisa melakukannya. 10 hari sebelum ayahnya meninggal karena penyakit yang dia derita, ada kejadian di sisi lain gunung, di mana seekor beruang menyerang dan memangsa para penduduk. Tetangga mereka menyalakan api dalam keranjang besi dan menggantungkan tali yang penuh lonceng suzu. Di malam musim dingin itu, Tanjiro-san bangun dari tidurnya. Dia mengajak Tanjiro untuk ikut dengannya sekarang juga. Setelah keluar mengikuti ayahnya, ternyata Tanjiro-san telah berhadapan dengan beruang besar yang telah meneror para penduduk. Tanjiro yang berada di balik pohon di belakang ayahnya itu amat sangat terkejut. Menurutnya tinggi dari beruang itu lebih dari 2 meter. Beruang tersebut berdiri di balik tali lonceng suzu yang telah digantung oleh warga. Tanjiro merasa jika ayahnya seperti telah menyadari keberadaan hewan tersebut, meskipun beruang itu belum menyentuh dan membunyikan salah satu dari lonceng-lonceng yang bergelantungan. Saat itu, ayah Tanjiro yang sakit tersebut berdiri sendirian menghadapi beruang besar tersebut dan dengan hanya membawa sebuah kapak saja. Selain itu, keluarga dari Tanjiro juga tidak memiliki senapan untuk memburu hewan buas. Tanjiro-san berkata kepada beruang itu, dia merasa turut prihatin terhadap rasa lapar yang hewan itu miliki. Tapi kalau beruang tersebut mencoba mendekat, Tanjiro-san tidak akan melepaskan hewan itu begitu saja. Kalau ada seseorang atau sesuatu yang mencoba menyakiti keluarganya, beliau tidak akan memberi ampun, tidak terkecuali beruang tersebut. Sambil memasang kuda-kuda seperti mau menyerang, Tanjiro-san menambahkan, jika beruang itu mengabaikan peringatannya ini, maka dia akan mengambil nyawa hewan tersebut. Tanjiro yang melihat ayahnya seperti mau melawan beruang besar itu mulai panik. Di sisi lain, Tanjiro-san masih dalam posisinya dan wajahnya seperti tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Lalu tidak lama kemudian, beruang itu berteriak dan menabrak lonceng yang ada di hadapannya. Saat lonceng suzu yang mulai berbunyi, dengan cepat Tanjiro-san langsung menebas leher hewan tersebut tanpa ragu. Dan seketika beruang itu langsung mati. Tanjiro yang melihat aksi dari ayahnya barusan amat sangat terkejut. Kepala beruang yang seukuran tubuh manusia bisa jatuh ke tanah bersamaan dengan lonceng-lonceng itu. Saat itu Tanjiro tidak bisa mengikuti gerakan yang ayahnya keluarkan. Tapi dia menyadari jika ayahnya telah menebas kepala beruang itu 2 kali dalam sekejap. Menurut Tanjiro, ayahnya memang harus melakukannya. Karena kalau tidak, maka akan mustahil untuk memotong kepala hewan besar tersebut dengan hanya menggunakan kapak yang ukurannya sekecil itu. Tanjiro merasakan jika bau ayahnya tetap sama. Dia seperti sama sekali tidak memiliki keraguan ataupun ketakutan dalam dirinya, baik sebelum maupun sesudah memenggal kepala beruang tersebut. Bahkan hawa membunuhnya pun juga tidak terasa. Ayah Tanjiro hanya berdiri di sana dengan hawa yang tenang seperti biasanya. Sambil menoleh, Tanjiro-san bertanya kepada anaknya, apakah dia melihat gerakan barusan? Tanjiro yang menangis dan ketakutan itu mengiyakan hal tersebut. Dia masih merasa khawatir dengan kondisi ayahnya itu. Tanjiro-san meminta anaknya untuk tidak melupakan apa yang telah dia lihat. Setelah itu, Tanjiro langsung berlari menghampiri dan memeluk ayahnya tanpa ragu. Tanjiro mengakui jika ayahnya bukan tipe orang yang menunjukkan kekuatannya, apalagi hanya untuk bersenang-senang.
Dan dia juga menyadari kalau apa yang ayahnya lakukan waktu itu adalah semacam latihan penglihatan. Tanjiro jadi menyesal. Harusnya dia mempelajari sesuatu dari gerakan pertahanan yang ayahnya tunjukkan, yang dimana dia bisa melihat dunia tembus pandang. Shin kembali ke pertempuran inti. Tanjiro yang masih melihat pertempuran Gyu dengan Akaza itu merasa jika ayahnya, kakeknya, dan kakek buyutnya pasti mempelajari kemampuan tersebut dengan cara yang sama. Tanjiro kembali mengingat pesan dari ayahnya untuk tidak pernah menyerah. Beliau meminta Tanjiro untuk terus bekerja keras dan tidak malas-malasan, karena dengan begitu anaknya akan bisa menghancurkan segala tembok yang menghalangi. Tanjiro jadi semakin menyadari, terlebih dengan kejadian sebelumnya saat dia dapat menghindari serangan telak yang iblis bulan atas itu lancarkan. Tanjiro tahu jika serangan tersebut kemungkinan besar bisa merenggut nyawanya. Tapi waktu itu dia merasa jika serangannya Akaza lancarkan seolah-olah menempel pada dirinya. Di sisi lain, Akaza dan Gyu masih saling bertukar serangan satu sama lain. Menurut Tanjiro, pilar air itu ingin memberinya waktu untuk istirahat sejenak. Gyu mungkin melindunginya dari serangan fatal. Tapi menurut Tanjiro, Tomioka-san juga tidak bisa mengalahkannya, meskipun musuh sudah menunjukkan celah sekalipun. Tanjiro mencoba mengingat momen saat dia yang mencoba membantu pilar air tersebut dan melancarkan tembasannya ke leher iblis bulan atas itu. Dalam benaknya, Tanjiro merasa jika karena alasan tertentu, dia tidak pernah berpikir kalau pertarungan ini akan menjadi hal yang sangat mustahil. Sesaat pendengar pedang itu seperti merasakan sesuatu. Perlahan dia seperti mulai memasuki dunia yang ayahnya bicarakan. Dan akhirnya Tanjiro pun dapat melihat dunia tembus pandang tersebut. Pendengar pedang itu melihat seluruh tubuh Akaza yang seolah-olah tubuhnya transparan. Dia juga menyadari jika hal yang sama pernah terjadi saat Hadengu bersembunyi di dalam jantungnya sendiri. Waktu itu Tanjiro tidak tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Saat melihat tubuh Akaza, Tanjiro merasa jika indera tubuhnya menyuruhnya untuk menghindar. Tanjiro merasa jika dia begitu fokus dengan apa yang terjadi, sampai-sampai dia telah menutup panca inderanya yang lain. Dan benar saja, waktu itu Tanjiro juga berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Bahkan dia merasa jika tubuhnya bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Sesaat Tanjiro meminta maaf kepada Inosuke tentang pembicaraan mereka sebelumnya, karena waktu itu dia sempat meragukan apa yang telah Inosuke katakan. Melihat Tomioka-san yang masih bertaruh sengit melawan Akaza, Tanjiro berencana menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkan kemampuannya yang baru semaksimal mungkin. Sambil mengambil pernafasan dan bersiap untuk menyerang, Tanjiro memfokuskan diri untuk menyerang iblis bulan atas tersebut. Saat dia memasuki dunia tembus pandang yang dulu pernah ayahnya ajarkan, gerakan, intuisi, dan kecepatannya menghindari serangan meningkat drastis. Tanjiro bisa mengamati gerakan paru-paru dan kontraksi pembuluh darah Akaza. Dia juga bisa melihat kontraksi otot-ototnya lebih jelas dan cepat. Tanjiro merasa mungkin dia bisa mengincar kepala Akaza kalau dia bisa menutup semangat tempurnya yang kemungkinan dapat dideteksi oleh iblis itu. Di sisi lain, Gyu masih bertarung sengit melawan iblis bulan atas tersebut. Setiap serangan yang mereka berdua lancarkan, mereka juga sama-sama menerima luka. Dalam benaknya, Gyu merasa tersudut. Menurutnya, tebasannya barusan masih kurang dalam dan belum mampu menembus tubuh dari iblis bulan atas itu. Dia bertanya-tanya, apakah ini disebabkan karena perbedaan kekuatan di antara mereka berdua? Gyu mengakui jika Akaza memanglah iblis yang kuat. Meskipun dia menyerang dengan pernafasan airnya, iblis itu akan menyerang balik dengan akurasi yang sama. Saat mereka berdua melanjutkan pertarungan, dalam benaknya Gyu merasa jika kondisinya sekarang akan jadi semakin memburuk. Menurutnya, Akaza mungkin belajar mengantisipasi seluruh serangan yang dia lancarkan. Sambil terus menahan pukulan yang iblis itu lancarkan, Gyu mengakui jika Akaza memang benar-benar kuat. Dia seperti tidak menyangka jika inilah kekuatan yang sesungguhnya dari iblis bulan atas peringkat ketiga tersebut. Bagi Gyu, orang yang ada di hadapannya ini seperti sudah membunuh banyak manusia. Dia adalah orang yang sudah membuang segalanya, hanya demi untuk bertarung saja. Lalu dengan cepat, Akaza kembali menghampiri pilar air tersebut. Iblis itu merasa jika sepertinya Gyu sudah menggunakan semua jurus pernafasan airnya dalam menyerang iblis tersebut. Bagi Akaza, itu semua sudah cukup. Dia berencana mengakhiri pertempurannya melawan pilar air itu. Akaza juga mengaku terkesan jika Gyu masih bisa bertahan hingga sampai di titik sekarang ini. Di sisi lain, Tanjiro masih berdiri dan terus mengamati pertempuran mereka berdua. Dia mencoba untuk memfokuskan diri dan memastikan dengan benar kemampuan baru yang dia dapatkan.
Kyu yang terdesak itu kembali mencoba menyerang Akaza dengan tebasan pernafasan airnya. Namun secara tak terduga, iblis bulan atas itu malah berhasil memotong pedang pilar air tersebut. Kyu yang melihat hal itu tidak menyangka. Dia sudah mengayunkan pedangnya ke bawah. Tapi entah bagaimana iblis bulan atas itu bisa menghancurkannya dengan memukul pedangnya dari samping. Sambil tersenyum, Akaza memberikan ucapan selamat tinggal kepada pilar air tersebut. Dan dia pun memukul perut Kyu dengan sangat keras. Akan tetapi, belum sampai pukulannya mendarat ke perut pilar air tersebut, secara mengejutkan tangan iblis bulan atas itu malah terpotong. Sesaat Akaza terdiam melihat tangannya yang tiba-tiba terpotong itu. Ternyata serangan barusan adalah tebasan yang Tanjiro lancarkan. Namun kali ini ada yang berbeda dengan hawa yang keluar dari pendengar pedang tersebut. Aura yang Tanjiro keluarkan sungguh sangat berbeda. Kyu terkejut melihat aksi yang pendengar pedang itu lakukan, karena dia berhasil memotong tangan Akaza saat iblis itu sedang berusaha menyerangnya. Menurut Kyu, suara nafas dari Tanjiro mengalami perbedaan, serta rambut dan matanya juga berbeda pula. Akaza yang juga melihat perbedaan aura dari Tanjiro juga merasa demikian. Tiba-tiba setiap sel di dalam tubuhnya, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyuruhnya untuk segera membunuh pendengar pedang tersebut sekarang juga. Dalam benaknya, Akaza merasa jika sesuatu di dalam diri Tanjiro mulai berubah. Melihat iblis bulan atas itu yang terdiam, dengan sigap Kyu segera menyerangnya dari arah samping. Namun Akaza langsung merespon hal itu. Dia memasang kuda-kuda bertarung dan langsung menyerang pilar air tersebut dengan pukulan iblisnya secara membabi buta. Kyu yang menerima serangan itu tidak menyangka jika jurus darah yang Akaza keluarkan kali ini bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kyu bertanya-tanya, apakah dia bisa menahan jurus darah iblis tersebut dengan pernafasan air ke tangannya itu? Tapi anehnya, Tanjiro yang berada di area serangan tersebut hanya terdiam saja. Dia seperti tidak terkena dampak serangan yang iblis bulan atas itu lancarkan. Akhirnya Tanjiro telah memasuki dunia tembus pandang yang ayahnya maksudkan. Dia merasa ada yang aneh dengan apa yang Tanjiro lihat. Pendengar pedang itu merasa jika waktu berjalan begitu lambat. Tanjiro penasaran, apakah pergerakan dari mereka berdua saja yang jadi terlihat lambat atau sebaliknya? Sedangkan Kyu yang menerima serangan dari iblis bulan atas itu mengalami luka yang cukup parah. Meski sudah menggunakan pernafasan ke-11 berupa ketenangan, Kyu tetap tidak bisa meminimalisir dampak luka yang dia terima. Menurutnya, hampir seluruh serangan acak yang Akaza lancarkan datang dari segala arah secara bersamaan. Iblis bulan atas tersebut menghampiri pilar air itu. Akaza mengaku kagum dengan apa yang Kyu lakukan. Menurutnya, pendekar pedang itu tidak terkejut dengan jurus darahnya barusan, dan dia juga masih bisa bertahan hidup. Terlebih, Kyu masih dapat menghindari beberapa serangan fatal. Sambil tersenyum, Akaza menawari Kyu untuk berubah menjadi iblis saja. Menurutnya, pilar air tersebut tidak pantas mati seperti Kyojuro atau Tanjiro itu. Kyu yang mendengar tawaran tersebut terkejut. Dia merasa jika iblis bulan atas itu seperti tidak sadar kalau Tanjiro masih ada di belakangnya. Dalam benaknya, Kyu menyuruh Tanjiro untuk segera mengincar leher iblis bulan atas itu, selagi dia masih belum menyadarinya. Kyu merasa jika hawa keberadaan dari Tanjiro juga telah menghilang. Melihat kondisi yang terjadi, pilar air tersebut meminta pendekar pedang itu untuk segera memenggal kepala iblis bulan atas tersebut. Namun di luar dugaan, Tanjiro malah meneriaki Akaza dan berkata jika dia akan memenggal kepala iblis itu sekarang juga. Sontak saja, Akaza yang mendengar hal tersebut sangat terkejut. Dengan sigap, Akaza langsung mencoba menyerang pendekar pedang itu dengan pukulannya. Akan tetapi, Tanjiro berhasil menghindari serangan tersebut. Kyu yang melihat aksi dari Tanjiro itu bingung dengan apa yang pendekar pedang itu lakukan. Kenapa dia sampai harus meneriaki iblis itu segala? Akaza yang melihat kemunculan Tanjiro itu merasa bingung. Kenapa dia masih bisa bertahan hidup? Dan bagaimana caranya Tanjiro bertahan dari serangan fatal yang iblis itu lancarkan sebelumnya? Tapi Akaza tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam benaknya dia merasa jika menurutnya tidak peduli serangan apa yang akan Tanjiro lancarkan, begitu kompas penghancur yang mendeteksi gerakan dari Tanjiro dan semakin kuat semangat tempur yang pendekar pedang itu keluarkan, maka akan semakin kuat pula kemampuan deteksi kompas yang iblis itu terima. Namun tidak lama kemudian, Akaza terkejut dengan hawa yang Tanjiro keluarkan. Dia merasa jika seolah-olah Tanjiro adalah orang yang berbeda. Tiba-tiba semangat tempur pendekar pedang itu telah menghilang. Akaza mencoba untuk menenangkan diri. Menurutnya setelah ini Tanjiro pasti akan mulai menyerangnya.
Tapi belum sampai iblis bulan tersebut berpikir lebih jauh, secara tak terduga menggunakan pernafasan mataharinya, Tanjiro langsung menebas leher Akaza dengan sangat mudah. Kyu yang terkejut melihat hal itu sampai terdiam membisu. Sedangkan Akaza yang lehernya terpotong tersebut merasa jika ini seperti mustahil bisa terjadi. Secara mengejutkan ya guys, Tanjiro akhirnya berhasil menebas kepala iblis bulan atas tersebut. Iblis bulan atas itu merasa jika selama berabad-abad dia hidup, Akaza belum pernah melihat manusia yang tidak memiliki semangat tempur seperti Tanjiro itu. Bahkan bayi sekalipun memancarkan semangat tempur yang samar-samar. Tapi entah kenapa Tanjiro berhasil menghilangkan seluruh semangat tempurnya dalam sekejap. Akaza merasa seperti dia sedang bertarung dengan tanaman yang seharusnya tidak berada di hadapannya. Hal tersebut membuat semua inderanya menjadi kacau. Kompasnya juga tidak dapat mendeteksi apa-apa. Tapi Akaza tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya dalam medan pertempuran, dia harus bersiap menghadapi semua keadaan yang tidak terduga. Bahkan walau itu merupakan pengalaman pertamanya, Akaza sudah siap jika harus menemukan cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Iblis itu merasa yakin jika dia akan dapat melakukannya. Seharusnya dia bisa. Tapi entah bagaimana dalam waktu singkat di tengah pertarungan ini, Tanjiro malah berhasil menandingi kecepatan Akaza. Seakan dia seperti memahami sesuatu. Berabad-abad iblis itu mempelajari ilmu bela diri terhebat, dan akhirnya dia dapat dikalahkan hanya dalam pertarungan secara langsung. Menurutnya hal yang dilihat oleh mata dari Tanjiro itu seperti tidak menunjukkan amarah ataupun kebencian. Tidak ada niatan membunuh maupun bertarung pula. Akaza merasa jika itu mungkin adalah kondisi Anata, yaitu wilayah tertinggi yang selalu dia inginkan. Dia selalu bisa merasakannya secara samar-samar, bahwa kondisi itu memang benar-benar ada. Dan seharusnya Akaza sudah bisa mencapai titik itu sekarang. Tapi kenyataannya malah justru berbeda. Saat kepala iblis bulan atas tersebut mulai terjatuh, dengan cepat Akaza langsung memegang dan menahan kepalanya. Sambil emosi, iblis itu merasa jika dia masih dapat bertarung dan menjadi lebih kuat lagi. Tanjiro yang melihat aksi dari iblis tersebut terkejut. Dia merasa jika Akaza berencana menempelkan kepalanya agar dapat kembali menyatu. Tapi Gyu tidak tinggal diam. Dengan sigap, pilar air tersebut segera menyerang kepala Akaza dengan cara melemparkan pedangnya. Dan akhirnya kepala iblis bulan atas itu terjatuh. Akaza yang kepalanya terjatuh itu merasa jika riwayatnya tidak boleh berakhir sekarang. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Akaza semakin berhasrat menjadi lebih kuat dari siapapun. Setelah itu, kepala iblis bulan atas tersebut terjatuh ke lantai dan perlahan menghilang. Tanjiro yang melihat hal itu merasa lega. Akhirnya mereka berdua telah memenangkan pertempuran. Tidak lama kemudian pendengar pedang itu terjatuh. Tanjiro merasa jika matanya terasa amat sangat sakit. Otot di dalam tubuhnya juga mengalami mati rasa. Menurutnya ini adalah batasan kekuatan yang dia miliki. Dan kemungkinan besar ini adalah dampak dari kemampuan tembus pandang yang Tanjiro keluarkan sebelumnya. Kyu yang berada di belakangnya terdiam. Dia merasa ada yang aneh dengan tubuh iblis bulan atas tersebut. Karena meski kepala Akaza sudah dihancurkan, anehnya tubuh dari iblis tersebut masih belum hancur. Kyu memiliki firasat buruk. Menurutnya hal yang mustahil mungkin akan terjadi. Benar saja, secara mengejutkan tubuh Akaza kembali memasang kuda-kuda bertarung lagi. Tanjiro dan Kyu yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Tidak sampai di situ, secara tak terduga luka di leher Akaza juga kembali menutup. Lalu iblis bulan atas tersebut kembali menyerang Tanjiro. Beruntung dengan susah payah pendengar pedang itu berhasil menghindar. Tanjiro masih terkejut melihat kejadian itu tidak menyangka jika tubuh dari Akaza masih dapat bergerak. Selain itu, Tanjiro juga menyadari jika iblis tersebut juga telah menutup lehernya yang telah tertebas. Sialnya, saat pendengar pedang itu masih menganalisa kondisi yang terjadi, matanya kembali terasa sakit, sehingga membuat iblis tersebut berhasil mendarkan tendangannya. Tanjiro yang diserang itu sampai menabrak dinding dengan sangat keras. Pendengar pedang itu masih belum bisa bergerak dari tempat dia berada. Tanjiro masih tidak percaya jika Akaza mampu bertahan hidup. Padahal kepala iblis bulan atas itu sudah dia potong. Tanjiro bertanya-tanya, apakah ada cara khusus untuk membunuh Akaza? Seperti halnya membunuh Gyotaro di pertempuran sebelumnya. Tapi Tanjiro merasa jika itu tidak mungkin, karena sebelumnya kepala dari Akaza sudah berhasil lenyap. Tepatnya setelah Tomikasan berhasil memisahkannya dengan tubuh utama iblis tersebut. Menurutnya Akaza seperti mencoba mengubah sesuatu.
dia mencoba untuk berubah menjadi sesuatu yang lain. Sama seperti Muzan, Akaza mencoba membuat kepalanya bukan lagi menjadi kelemahannya. Dengan kejadian itu, Tanjiro merasa jika pertarungan ini masih belum selesai. Pendekar pedang tersebut berpikir untuk mencari solusi dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Tapi dengan keadaan tubuhnya yang sudah mencapai batas seperti itu, secara tak terduga Tanjiro malah pingsan. Kyu yang melihat hal itu meneriaki pendekar pedang tersebut. Tapi dalam benaknya dia merasa jika hal itu memanglah wajar. Apalagi tubuh dari Tanjiro sudah melebihi batas. Lalu tubuh Akaza kembali berlari dan bersiap menyerang pendekar pedang itu lagi. Dengan sigap, Kyu mencoba menghentikannya dan langsung menebas tubuh iblis bulan atas tersebut. Di luar dugaan, luka yang Akaza derita langsung berhasil dipulihkan dengan sangat cepat. Kyu yang melihat kemampuan tersebut kaget. Dia tidak menyangka jika tubuh iblis itu masih dapat memulihkan diri, bahkan sangat cepat. Padahal kepala Akaza sendiri juga telah menghilang. Dan akhirnya pertempuran pun kembali berlanjut. Akaza kembali melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Dengan susah payah, Kyu mencoba mengimbangi setiap serangan yang iblis bulan atas itu lancarkan. Sayangnya karena kondisi tubuh Kyu yang sudah mencapai batas juga, membuatnya tidak mampu untuk bertahan lama. Pilar air itu seperti tidak kuasa untuk berdiri, dan dia seperti mau terjatuh. Melihat kondisi Kyu yang sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan, tiba-tiba tubuh Akaza berbalik arah, dan dia berencana menyerang Tanjiro yang masih pingsan itu lagi. Namun dengan susah payah, Kyu mencoba untuk bangkit. Pilar air itu berkata jika dia masih hidup. Lalu sambil berteriak, Kyu meminta Akaza jika iblis itu ingin membunuh Tanjiro, dia harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Mendengar ucapan barusan membuat Akaza seperti teringat ucapan dari seseorang saat dia masih menjadi manusia. Dulu seperti ada yang mengatakan jika mereka bukanlah samurai, mereka juga tidak memiliki katana. Dengan itu mereka harus memiliki semangat yang tidak bisa ditaklukkan. Semangat yang tidak akan tunduk sebesar apapun rintangan yang menghalangi, karena mereka telah menggenggam pedang di hati masing-masing. Setelah itu, Akaza seperti sedang berhadapan dengan seorang ahli bela diri yang sebelumnya juga muncul di dalam ingatannya. Sambil menggenggam tangannya, orang tersebut kembali berkata jika satu-satunya yang mereka gunakan adalah tinju mereka sendiri. Setelah melihat ingatan itu, membuat iblis tersebut terdiam sesaat. Akaza yang telah melihat ingatan masa lalunya tersebut merasa jika hal itu terasa benar-benar menjijikan. Iblis tersebut berencana kembali bertarung melawan Kyu lagi. Saat tubuh Akaza mau berjalan menghampiri pilar air tersebut, tiba-tiba dia seperti dihentikan oleh seseorang. Tangan iblis tersebut seperti ditahan oleh seorang gadis. Sambil meneteskan air mata, gadis itu memanggil Akaza dengan sebutan Hakuji-san. Dia meminta iblis tersebut untuk menghentikan semua yang sudah terjadi. Perlahan ingatan dari Akaza semakin mengalir secara tidak sadar. Pilar air tersebut merasa jika situasi saat ini begitu sangat berbahaya, karena penglihatannya sendiri perlahan juga mulai kabur. Kondisi tubuh Kyu juga semakin melemah. Dia seakan mengalami mati rasa. Telinga kirinya juga sama sekali tidak bisa mendengar. Tangan kanannya mati rasa pula. Dia sebenarnya masih bisa memberikan sedikit tenaga untuk bertarung. Tapi Kyu sendiri tidak yakin jika itu semua akan berguna. Menurutnya manusia tidak akan bisa berlari dengan kekuatan penuh untuk waktu yang terlalu lama. Jika menggunakan kekuatan penuh, manusia biasanya bisa berlari selama 10 detik sebelum dia kehabisan nafas. Kalau mereka terus mencoba melakukannya, pertama kecepatan mereka akan menurun. Lalu teknik berpedang mereka juga akan kacau. Kemudian otot yang lelah membuat tubuh mereka terasa berat, seakan telah dibelenggu. Berbeda dengan para iblis, mereka tidak bisa merasakan lelah ataupun sakit. Kenyataan bahwa Kyu masih bisa bertahan menghadapi Akaza dengan kekuatan penuh adalah sebuah keajaiban. Tekad yang pilar air itu miliki begitu besar. Dia berjanji tidak akan membiarkan teman ataupun keluarganya mati di hadapannya lagi. Kyu berjanji pula kalau dia akan melindungi Tanjiro, sama halnya dengan apa yang telah Sabito dan kakaknya lakukan kepadanya di masa lalu. Di sisi lain, tubuh Akaza masih terdiam dan belum bergerak dari tempat dia berdiri. Akaza seperti ditahan oleh seorang gadis. Dia meminta gadis itu untuk melepaskannya. Akaza juga bertanya, siapa sebenarnya gadis tersebut? Sambil menangis, gadis itu meminta Akaza untuk menghentikan sikap yang dia lakukan. Dia juga mengajak Akaza untuk segera pergi ke tempat lain. Namun iblis itu menolaknya. Dia tetap bersikeras ingin membunuh kedua pendekar pedang tersebut. Mendengar hal itu, gadis itu kembali bertanya, kenapa Akaza harus melakukan hal itu?
Akaza menjawab kalau dia harus bertambah kuat. Dia juga akan membunuh siapapun orang yang mau menghalanginya. Gadis yang masih menangis tersebut kembali bertanya, kenapa Akaza harus bertambah kuat? Iblis itu menjawab, jika dia tidak semakin kuat, maka dia tidak akan bisa membawakan sesuatu. Setelah itu, Akaza mengingat momen saat dia masih menjadi manusia. Yang iblis tersebut sebelumnya maksud adalah dia yang harus membawakan obat untuk ayahnya, yang saat itu sedang sakit. Kalau Akaza tidak bertambah kuat, dia tak akan bisa membawa lari dompet yang dia curi. Kalau dia tidak bertambah kuat, maka dia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang ingin balas dendam kepadanya. Dan kalau dia tidak bertambah kuat, nanti dia akan dibawa ke pengadilan dan akan dihukum. Karena kejadian yang telah dialami itu, akhirnya Akaza dibawa ke pengadilan. Dia mendapat tato 3 garis karena kejahatan mencopet yang sering dia lakukan. Selanjutnya, jika dia masih melakukan tindak kriminal, pihak pengadilan juga menjatuhi hukuman potong tangan. Namun saat diadili, Akaza malah tertawa terbahak-bahak. Dia seperti menantang mereka semua untuk memotong tangannya. Akaza berdalih jika mereka telah memotong tangannya, dia masih tetap memiliki kaki untuk berlari, dan dia akan mencoba menggunakan kakinya sendiri. Hakim yang melihat sikap pemuda tersebut merasa jika Akaza adalah anak dari iblis. Meski usia dia baru 11 tahun, tapi Akaza sudah banyak melakukan tindak kriminal. Bahkan pria dewasa saja mati rasa setelah dia berkelahi dengan pemuda tersebut. Mendengar ucapan kasar dari hakim tadi, dalam hatinya Akaza sebenarnya tidak menyangkal hal itu. Akaza merasa jika dia memanglah anak dari iblis, karena sejak lahir dia juga sudah mempunyai taring. Saat pemuda itu dilepaskan, Akaza mendapat berita jika ayahnya gantung diri dan telah meninggal. Setelah itu, dia mendatangi makam ayahnya tersebut. Sebelum bunuh diri, ayah Akaza memberikan sepucuk surat kepadanya. Nama asli dari Akaza sebenarnya adalah Hakuji. Ayahnya berpesan dan meminta anaknya itu untuk menjalani hidup yang jujur. Menurutnya, Hakuji masih bisa membuka lembaran hidup yang baru. Ayahnya juga mengaku kalau dia tidak ingin hidup dari uang hasil curian. Beliau juga meminta maaf kepada Hakuji karena selalu merepotkannya. Setelah membaca surat tersebut, Hakuji langsung memeluk batu nisan ayahnya itu. Dia bingung kenapa ayahnya bisa hidup dengan tenang sebagai orang miskin. Menurut Hakuji, dunia ini harusnya hancur saja. Setelah berkabung atas kematian ayahnya, Hakuji kembali menjadi berandalan. Dia menghajar banyak orang dewasa yang sekiranya telah membuatnya tersinggung. Dalam benaknya, Hakuji merasa jika orang-orang yang dia hajar ini harusnya mati saja. Dia protes dengan keadaan yang terjadi. Hakuji sebenarnya tidak merasa direpotkan dengan kondisi yang ayahnya rasakan, dan menurutnya dia tidak perlu meminta maaf pula. Saat diadili karena mencuri kemarin, tubuh Hakuji dicambuk berkali-kali. Baginya, mereka yang mengadilinya mungkin bisa mencambuk dan mematahkan tulang. Tapi bagi Hakuji, dia bisa menahan apapun demi ayahnya seorang. Pihak berwajib yang mencambuknya meminta Hakuji untuk menyesali perbuatannya dan menyuruhnya untuk segera mencari pekerjaan yang layak. Hakuji yang terluka dan mengeluarkan banyak darah itu menolak hal tersebut. Karena di kondisinya sekarang ini, dia tidak punya uang dan harga obat juga sangat mahal. Di sisi lain, kondisi ayahnya juga semakin memburuk. Hakuji sebenarnya ingin sekali memberikan ayahnya makan banyak supaya kondisinya bisa membaik. Tapi entah kenapa ayahnya malah gantung diri. Bagi Hakuji, dia rela mati hanya demi ayahnya seorang. Setelah selesai mengajar orang-orang dewasa itu, ada seorang pria yang memberikan tepuk tangan untuk Hakuji. Pria tersebut memakai seragam dojo. Kedatangannya itu karena dia dipanggil kalau ada bocah yang katanya sedang mencoba membunuh orang-orang dewasa. Tapi setelah kedatangannya itu, pria tersebut malah menemukan 7 orang dewasa yang diajar seorang anak muda dengan tangan kosong. Pria itu tersenyum. Menurutnya, Hakuji mempunyai otot yang bagus. Dia bisa menang dari orang dewasa tanpa menggunakan senjata sama sekali. Akaza yang mengingat ingatan tersebut bertanya-tanya, siapa pria itu sebenarnya? Dia juga merasa bingung dengan ingatan yang dia lihat. Apakah ingatan ini adalah kenangannya di masa lalu saat dia masih menjadi manusia? Berhubung dia tidak mempunyai murid, pria tersebut malah menawari Hakuji untuk datang ke dojonya saja. Tapi Hakuji yang mendengar tawaran itu langsung menolak mentah-mentah. Menurut pria tersebut, tato di tubuh Hakuji menunjukkan bahwa dia adalah seorang kriminal Edo. Pria itu menduga jika Hakuji telah diusir dari Edo, dan hal tersebut membuatnya sampai ke tempat seperti ini. Sambil tersenyum, pria itu menantang Hakuji untuk duel 1 lawan 1 dengannya.
Jelas saja dengan sigap pemuda tersebut langsung maju melawan. Bahkan Hakuji berencana membunuh pria itu tanpa ragu. Namun di luar dugaan, justru Hakuji lah yang berhasil dihajar habis-habisan. Dan di hari itu pula dia diajak ke dojo oleh pria misterius tersebut. Saat berjalan menyusuri lorong bersama, pria itu merasa walau Hakuji sudah diajar sampai babak belur, baginya hanya butuh waktu 1 jam saja untuk sadarkan diri. Pria tersebut memperkenalkan diri jika namanya adalah Keizo. Dia telah membuka dojo ilmu bela diri yang mengajarkan jurus tangan kosong bernama Soryu. Keizo bercerita jika dia tidak mempunyai murid. Dia mencukupi kebutuhannya dengan bekerja serabutan. Hal pertama yang ingin pria itu lakukan adalah melindungi putrinya yang sakit. Dia harus bekerja keras. Maka dari itu Keizo meminta tolong dan menitipkan putrinya tersebut kepada Hakuji saja. Si Hakuji yang masih babak belur itu hanya terdiam mendengarkan cerita pria tersebut. Keizo kembali bercerita kalau istrinya meninggal karena kelelahan dalam merawat anak mereka. Menurutnya itu adalah pekerjaan yang sulit. Keizo merasa jika dia telah menjadi beban bagi istri dan anaknya, dan itu dikarenakan dia adalah orang yang lemah. Namun Hakuji menyanggah pendapat tersebut. Menurutnya pria itu seperti tidak keberatan menitipkan putrinya kepada seorang kriminal seperti dia ini. Akan tetapi sambil tersenyum Keizo menjawab jika itu dikarenakan dia sudah mengajar Hakuji sampai babak belur. Jadi menurutnya itu semua tidak akan menjadi masalah. Mendengar respon tersebut membuat Akaza merasa jika sikap dari pria itu begitu mirip dengan Tanjiro. Iblis tersebut menduga mungkin hal itulah alasan kenapa dia tidak pernah menyukai pendekar pedang tersebut. Semuanya dikarenakan sikap yang Tanjiro tunjukkan membuat Akaza jadi teringat masa lalunya saat dia masih menjadi manusia dulu. Akaza kembali mengingat masa lalunya tersebut. Keizo mengajak Hakuji untuk masuk ke dalam kamar putrinya. Iblis itu merasa jika ingatan masa lalu yang dia lihat ini begitu tidak berguna. Tapi saat dia mengingat wajah dari putri Keizo yang sedang sakit tersebut, membuat Akaza terdiam. Dia seperti teringat dengan kondisi ayahnya yang sedang sakit-sakitan tersebut. Setelah itu, Keizo memperkenalkan anaknya kepada Hakuji. Dia meminta putrinya itu untuk menanyai sendiri siapa nama pemuda yang dia bawa tersebut. Sambil malu-malu, gadis tersebut menanyakan kondisi dari Hakuji yang sedang babak belur itu. Akaza yang melihat ingatan itu berkata dalam hati jika dia pasti akan menolong dan melindungi gadis tersebut. Dia merasa jika di masa lalu hidupnya sungguh tidak berguna dan dipenuhi oleh janji-janji kosong belaka. Sambil merawat anak dari Keizo, Hakuji bertanya-tanya, kenapa setiap orang yang sakit selalu meminta maaf? Mereka mungkin hanya ingin hidup mandiri. Mereka hanya ingin bernafas dengan normal. Dan merekalah yang sebenarnya paling menderita. Gadis tersebut juga meminta maaf kepada Hakuji. Karena dengan merawatnya, membuat Hakuji tidak bisa berlatih atau bermain-main di luar sana. Gadis itu bernama Koyuki. Menurut Hakuji, tubuh dari Koyuki sangatlah lemah. Dia harus terus didampingi, bahkan sepanjang malam sekalipun. Hakuji sampai harus mengganti pakaian dan kompres kain di dahinya. Koyuki harus sering minum air, dan ketika dia ingin pergi keluar, Hakuji harus menggendongnya. Sebelumnya, Hakuji sudah pernah merawat ayahnya yang sakit. Kejadian tersebut membuatnya jadi terbiasa, dan aktivitas yang dia jalani ini bukanlah hal yang sulit baginya. Sambil memeras kain untuk mengompres gadis itu, Hakuji memberitahu jika sejak dulu dia tidak pernah berpikir untuk bermain. Kalau dia masih punya waktu luang, yang akan Hakuji lakukan hanyalah berlatih saja. Koyuki yang mendengar hal itu memintanya untuk sesekali mengganti kebiasaan. Dia memberitahu jika malam ini akan ada pertunjukan kembang api. Koyuki meminta Hakuji untuk melihat pertunjukan tersebut. Tapi Hakuji malah menjawab jika dia akan menggendong gadis itu ke jembatan demi untuk menonton kembang api bersama. Mendengar jawaban tersebut membuat gadis itu terkejut. Hakuji menambahkan jika mereka tidak bisa pergi hari ini, maka masih ada tahun depan dan tahun depannya lagi. Menurutnya mereka berdua masih selalu memiliki kesempatan untuk menonton kembang api itu bersama. Mendengar perkataan tersebut membuat Koyuki terharu dan meneteskan air mata. Tapi bagi Hakuji, sikap yang gadis itu tunjukkan terasa begitu menjengkelkan. Karena tidak cuma sekali, Koyuki seringkali menangis sendirian, dan hal tersebut membuat Hakuji sampai tidak nyaman sendiri. Keesokan harinya, sambil minum di dekat air sumur, Hakuji berbincang-bincang dengan Keizo. Hakuji mengagumi gurunya tersebut. Dia bukanlah seorang samurai,
Tapi dia bisa berhasil memiliki tanah dan dojo besar itu. Dulu gurunya pernah menyelamatkan seorang pria tua yang diserang oleh bandit. Pria tua itu terkesan dengan jurus bela diri yang gurunya miliki, dan dia memberikan tanah serta dojo tua miliknya tersebut. Hal itu dia lakukan karena pria tua tersebut tidak memiliki seorang penerus. Tapi di luar sana ada juga orang-orang yang menginginkan tanah serta dojo tersebut, dan mereka merasa tidak senang dengan pencapaian yang Keizo dapatkan. Karena itulah dojo Soryu tidak pernah mempunyai murid. Tapi dengan berlatih di tempat itu dan merawat Koyuki, membuat luka di dalam hati Hakuji jadi sembuh. 3 tahun telah berlalu. Saat itu Hakuji menginjak usia 18 tahun dan Koyuki berusia 16 tahun. Di tahun tersebut Koyuki sudah bisa berdiri sendiri. Perlahan dia juga sudah mulai bisa hidup dengan normal. Beberapa waktu kemudian gurunya Keizo mengajak Hakuji berbicara. Dia menawari pemuda itu untuk meneruskan dojo miliknya dan menikahi Koyuki pula. Mendengar tawaran tersebut membuat Hakuji terkejut. Dia seperti tidak bisa berkata apa-apa. Hakuji memiliki tato seorang kriminal. Dia tidak pernah membayangkan bisa memiliki masa depan, apalagi sebuah masa depan di mana ada orang yang mau mencintainya. Menurutnya, mungkin yang dikatakan mendiang ayahnya memanglah benar. Dia masih bisa menemukan jalan hidup yang lebih cerah. Harapan yang sudah lama hilang, di mana dia bisa memperbaiki hidupnya terus membesar, hingga membuat Hakuji tidak bisa mengendalikannya. Sambil menunduk dan menerima tawaran tersebut, Hakuji bertekad. Mulai detik itu juga, dia ingin melindungi gurunya dan Koyuki semaksimal mungkin, bahkan harus mengorbankan nyawa sekalipun. Tapi yang tidak pernah Hakuji bayangkan adalah kalau mereka berdua akan diracuni oleh seseorang. Sebelum insiden itu terjadi, Hakuji pergi mengunjungi makam ayahnya untuk memberitahu tentang pernikahan yang akan dia jalani, dan dia kembali ke dojo sebelum matahari terbenam. Tapi sebelum dia mendengar berita tersebut secara langsung, tubuh Hakuji terasa amat sangat sakit, dan perasaan buruk itu membuatnya sampai merinding. Seorang pemuda dari dojo lain memberitahu kalau seseorang telah meracuni sumur dojo milik Keizo. Itu dikarenakan mereka tidak bisa mengalahkan Hakuji maupun gurunya dalam pertandingan bela diri secara langsung. Bahkan Koyuki yang tidak tahu apa-apa juga telah meninggal. Hakuji yang mendengar hal itu hanya terdiam membisu. Dalam benaknya, ketika orang yang dia sayangi sedang dalam bahaya, Hakuji selalu tidak pernah ada di sana. Lalu dia mengingat momen saat menonton kembang api bersama Koyuki. Waktu itu, Koyuki mengingat perkataan dari Hakuji soal menonton kembang api bersama, yang menurutnya jika mereka tidak menonton tahun ini, mereka masih bisa menontonnya tahun depan dan tahun depannya lagi. Hal tersebut membuat Koyuki merasa sangat bahagia, seakan Hakuji melihat masa depan dari mereka berdua. Sambil memegang tangan pemuda tersebut, Koyuki bertanya, apakah Hakuji bersedia menjadi suaminya? Perlahan, Hakuji seperti meneteskan air mata. Dia berkata jika menerima lamaran tersebut. Hakuji juga berjanji akan menjadi lebih kuat dibandingkan siapapun, dan dia akan melindungi Koyuki seumur hidupnya. Mendengar jawaban tersebut membuat gadis itu tersenyum dan terharu. Tapi bagi Hakuji, sayangnya semua itu hanyalah omong kosong belaka. Pada akhirnya dia tidak bisa mewujudkan apapun yang dia janjikan. Detail dari insiden tragis hari itu telah tercatat dan disimpan di kantor hakim. Setelah keluarga dari dojo Soryu diracuni, seorang murid yang selamat menyerang dojo sebelah, yaitu dojo Kenjutsu. Murid tersebut membunuh 67 orang yang ada di dalam dojo itu, dan dia membunuhnya dengan tangan kosong. Mayoritas tengkorak mereka remuk, organ dalam mereka hancur, bahkan jenazah yang ada ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak berwujud lagi. Tidak sampai di situ, banyak pula bagian tubuh yang tidak bisa ditemukan. Pemandangan di dalam dojo itu benar-benar seperti di dalam neraka. Rahang, otak, bola mata, dan bagian tubuh lainnya tercecer sampai ke tembok dan langit-langit. Kejadian tersebut membuat pelayan berada di dojo sampai syok dan menjadi gila. Catatan dari insiden itu sangat aneh dan tidak masuk akal. Setelah 30 tahun berlalu, catatan tersebut dianggap dongeng belaka dan akhirnya dihapus oleh pihak berwajib. Setelah membantai seisi dojo, di tengah malam Hakuji berjalan sendirian dengan kondisi tubuh yang sudah bermandikan darah. Saat melewati jembatan, dia bertemu dengan Muzan. Sambil tersenyum, iblis itu merasa jika dia tidak pernah ingat akan mengirim seekor iblis ke daerah seperti ini. Tapi setelah mendengar ada keributan mengenai iblis dan melihat secara langsung, yang Muzan temukan ternyata hanyalah manusia biasa saja. Hakuji yang melihat orang tersebut memintanya untuk menyingkir,
atau jika tidak dia akan membunuhnya. Tapi dengan cepat Muzan langsung menusuk kepala pemuda tersebut. Muzan memberitahu jika dia berencana membuat 12 pasukan iblis bulan kuat. Dia penasaran, apakah Hakuji bisa menahan banyaknya darah yang dia berikan itu? Sedangkan Hakuji yang diberi darah sebanyak itu menjawab sambil terbata-bata. Dia merasa jika sama sekali tidak peduli lagi dengan apapun. Dan akhirnya Hakuji berubah menjadi iblis, serta berganti nama menjadi Akaza. Kejadian tersebut membuatnya kehilangan ingatan. Walaupun sudah tidak ada apapun yang bisa dia lindungi, tapi sekali lagi Akaza menginginkan sebuah kekuatan besar. Akaza benar-benar tidak ingin hidup di dunia yang membuatnya kehilangan keluarga lagi. Selama ratusan tahun dia telah membunuh tanpa tujuan yang jelas. Namun pada akhirnya ini hanyalah cerita yang menyedihkan, menggelikan dan tidak menarik. Sebelum kehilangan ingatannya, Hakuji mengingat saat dia menangis dan memeluk istrinya yang telah meninggal itu. Dan akhirnya Akaza mengingat masa lalunya secara utuh. Dia merasa jika setelah mati, dia tidak akan bisa pergi ke tempat yang sama seperti ayah, gurunya maupun istrinya berada. Akaza memuji kerja keras dari Tanjiro dan Giyu dalam membuatnya mengingat masa lalunya saat menjadi manusia. Sambil melihat pilar air yang masih berdiri sempoyongan itu, Akaza merasa jika menurutnya setiap manusia memiliki sikap yang lembut, rapuh dan lemah. Mereka akan mati dengan mudah. Mereka akan hancur dan menghilang dalam kekosongan. Tidak lama kemudian, Tanjiro sadar dari pingsannya. Dia terkejut melihat pertarungan yang masih berlangsung. Perlahan, kepala dari iblis itu mulai meregenerasi lagi. Tanjiro yang melihat dari belakang amat sangat kaget. Dia tidak menyangka, meski kepala Akaza sudah dia penggal sebelumnya, tapi iblis itu masih saja dapat memulihkan diri dengan begitu cepat. Saat Akaza yang masih meregenerasi kepalanya itu, iblis tersebut juga berencana melancarkan jurus darah iblisnya. Tanjiro tidak tinggal diam. Sambil berteriak, dia maju dan berencana menebas kepala Akaza lagi. Si iblis yang melihat pendekar pedang itu masih bisa bergerak merasa terkejut. Sambil mengeluarkan pernafasan mataharinya, Tanjiro berencana akan memenggal kepala Akaza lagi dan lagi. Dia merasa yakin akan menang dan tidak akan berhenti meski iblis itu telah meregenerasi kepalanya berkali-kali. Namun di luar dugaan, genggaman pedangnya malah terlepas. Tanjiro merasa jika tangannya sudah tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Melihat jarak serangannya yang sudah terlalu dekat, akhirnya pendekar pedang itu tidak jadi menebas iblis tersebut dan malah memukulnya dengan tangan kosong. Akaza yang dipukul itu teringat kembali dengan ingatan masa lalunya. Tepatnya saat gurunya yang tersenyum memukulnya dan meminta Hakuji untuk mencoba lagi. Setelah mengingat kilas ingatan itu membuat Akaza terdiam. Dia mengakui jika sangat membenci orang-orang yang lemah, orang hina yang tidak mau bertarung secara langsung dan malah meracuni sumur mereka. Menurut Akaza, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak sabaran. Mereka akan langsung mendapat balasan dengan apa yang telah mereka perbuat. Akaza telah membunuh orang-orang itu dengan jurus bela diri yang gurunya ajarkan. Dia merasa kalau telah menodai jurus Soryu milik gurunya tersebut. Iblis itu merasa jika dia tidak bisa memenuhi perkataan terakhir dari ayahnya. Dan orang seperti itulah yang ingin sekali Akaza bunuh. Tanjiro yang melihat pukulannya tidak berefek kepada iblis tersebut merasa jika kondisi sekarang ini sungguh sangat gawat. Karena pedangnya tadi telah terlepas dari genggamannya. Selain itu, dia tidak bisa menghentikan Akaza hanya dengan tinju kosong seperti barusan. Melihat gerakan yang iblis itu lakukan, Tanjiro merasa jika setelah ini Akaza akan menggunakan jurus darah iblisnya lagi. Akaza akan menggunakan jurus darah iblis yang sama saat pertempurannya melawan Rengokusan beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, Akaza akan membuat Tomioka-san masuk ke dalam jangkauan daya serangannya dan membunuh pilar air tersebut. Giyu yang melihat Tanjiro seperti berlari menghampirinya memintanya untuk tidak perlu khawatir. Tapi Tanjiro tetap saja berusaha menyelamatkan pilar air tersebut. Dia melompat dan menangkap Giyu agar segera menjauhi jangkauan dari serangan yang iblis itu lancarkan. Saat melayang di udara, Tanjiro seperti melihat Akaza yang mengeluarkan jurus darah iblisnya. Tapi anehnya dia malah seperti tersenyum kepada pendekar pedang itu. Dan akhirnya serangan dari Akaza membuntur lantai dengan sangat keras. Tanjiro yang menjauhkan Giyu dari jangkauan serangan itu berhasil mendarat dengan selamat. Dia mencoba untuk bangkit dan melihat keadaan. Tanjiro merasa bingung dengan apa yang telah iblis itu lakukan. Karena Akaza malah menggunakan serangannya untuk melukai tubuhnya sendiri. Sesaat tadi dia juga seperti melihat Akaza yang tersenyum. Tanjiro merasa jika dia seperti mencium rasa terima kasih dari iblis itu. Tanjiro bingung, kenapa Akaza sampai tersenyum kepadanya? Di sisi lain, tubuh iblis bulan atas tersebut kembali meregenerasi lagi.
Namun di luar dugaan, Akaza sendiri malah meminta kekuatan regenerasinya itu untuk berhenti. Dia juga sudah menganggap jika pertarungan mereka telah berakhir. Akaza mengakui jika dia telah kalah dari pertarungannya melawan Tanjiro. Tepatnya saat tadi pendekar pedang tersebut yang berhasil memenggal kepalanya. Menurut Akaza, itu tadi adalah sebuah pertarungan yang begitu jujur dan adil. Jurus yang Tanjiro gunakan juga begitu mengagumkan. Dia bisa membaca pergerakan lawan secara penuh dan berputar di saat-saat terakhir. Lalu dia melancarkan serangan tepat sebelum Akaza menyerang duluan. Akaza kembali meminta tubuhnya itu untuk berhenti. Dia hanya ingin pergi ke neraka layaknya seorang pria yang bertanggung jawab. Tanjiro yang melihat tubuh iblis itu seperti berjalan pergi merasa bingung dengan apa yang terjadi. Namun tidak lama kemudian, tubuh Akaza kembali berhenti bergerak. Iblis itu merasa jika dia seperti sedang berhadapan dengan ayahnya. Akaza bertanya tentang kondisi dari ayahnya tersebut. Sambil tersenyum, beliau memberitahu jika dia baik-baik saja. Lalu tubuh iblis tersebut mulai terjatuh. Akaza meminta maaf kepada ayahnya karena dia tidak berguna dan tidak bisa membenahi dirinya sendiri. Lalu bayangan tersebut berubah menjadi Keizo. Dia mengelus kepala Hakuji dan memaafkan apa yang telah muridnya perbuat. Sambil tersenyum, gurunya menambahkan, tidak peduli Hakuji menjadi apa, seorang anak tetaplah anak, dan seorang murid tetaplah murid. Meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa membawanya ke surga. Mendengar apa yang gurunya katakan membuat Hakuji berkaca-kaca. Akan tetapi secara tak terduga tangan itu berubah menjadi Muzan, dan iblis tersebut seperti menjabak rambut dari Hakuji. Muzan bertanya, bukankah Akaza ingin bertambah kuat? Dan apakah iblis itu tidak ingin membiarkan semua ini berakhir begitu saja? Mendengar pertanyaan itu membuat Akaza jadi mulai melupakan kenangannya di masa lalu. Dia ingin menjadi bertambah kuat lagi dan lagi. Lalu tubuh Akaza yang duduk itu perlahan mulai bangkit. Dia mulai meregenerasi tubuhnya lagi dan seperti bersiap melanjutkan pertempuran. Akaza merasa jika kepalanya harus terpenggal sekalipun, menang atau kalah itu tidak jadi masalah. Yang terpenting dia akan membunuh banyak orang tanpa ampun. Sambil menggenggam tangannya dengan sangat erat, Akaza merasa jika dia masih bisa bertambah kuat. Namun tiba-tiba kepala iblis itu seperti dipegang oleh Koyuki. Gadis tersebut tersenyum dan berterima kasih atas semua usaha yang telah Akaza lakukan selama ini. Menurutnya Hakuji sudah melakukan apa yang terbaik. Dia juga meminta Akaza untuk berhenti melakukan semua ini. Sesaat Muzan kembali muncul di hadapan Akaza dan memintanya untuk kembali melanjutkan pertempuran. Tapi setelah melihat wujud Koyuki yang muncul di hadapannya, perlahan wujud Akaza berubah menjadi dirinya yang dulu, dan dia pun meneteskan air mata. Lalu pemuda tersebut langsung memeluk Koyuki dengan sangat erat. Hakuji menangis dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dia juga meminta maaf kalau tidak bisa melindungi gadis tersebut dan tidak ada di sampingnya saat gadis itu membutuhkan bantuan. Koyuki yang masih memeluk Hakuji itu tersenyum. Koyuki juga merasa senang kalau Hakuji sudah kembali menjadi dirinya yang dulu. Sambil tersenyum dan meneteskan air mata pula, Koyuki memberikan ucapan selamat datang kembali kepada suaminya itu. Setelah bertemu dengan istrinya, membuat tubuh dari iblis tersebut berhenti beregenerasi, dan secara mengejutkan tubuh Akaza perlahan menghilang menjadi debu. Tanjiro yang menyaksikan hal tersebut merasa jika akhirnya pertarungan mereka telah benar-benar usai. Oke guys, itu tadi review cerita Kimetsu no Yaiba, pertempuran antara Tanjiro dan Giyu melawan Akaza, sang iblis bulan atas peringkat ketiga, yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh para pemburu iblis karena Akaza telah mengingat kembali masa lalunya dan kemudian dia memilih untuk melakukan bunuh diri. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.